Halo guys, kembali lagi di channel saya FID. Aku mau nanya nih, kalian masih menggunakan whiteboard atau blackboard untuk belajar? Apa kalian nggak mau coba layar interaksi yang sudah berbasis digital dan sangat canggih? Mau tahu seperti apa? Tapi sebelum itu, kalian subscribe terlebih dahulu ya. Jualan bakpao ya? Enggak. Nah, jadi yang di belakang aku sekarang adalah MaxHub Interactive Flat Panel E-Series atau Education Series atau bahasa mudanya layar interaktif. Nah, jadi MaxHub ini brand yang berfokus pada pengembangan perangkat interaksi, khususnya interaksi digital. Ya, layar ini memang banyak digunain untuk edukasi ya. Kalau kita bedah sedikit, layar interaktif ini punya dimensi 1488 x 896 x 88 mm dengan bobot mencapai 35,5 kg. Untuk layarnya sendiri 65 inci dengan resolusi 3840 x 2160 pixel atau bahasa mudahnya 4K UHD. Untuk refresh rate-nya sendiri 60 Hz. Ya, karena ini bukan untuk game, aku rasa cukup lah ya. Selanjutnya viewing angle mencapai 178 derajat secara vertikal dan horizontal. Jadi kalau kalian lihat dari angle manapun tidak akan berubah. Next, brightness-nya 35 nits typical, color gamut 72%, NTSC yang sangat akurat. Dan terakhir, pelindung layar anti glare tempered glass. Lalu touch systemnya sensing type infrared recognition. Untuk touch point-nya up to 40 poin, touch akurasi 1,5 mm, dan layar interaksi ini sudah punya zero bonding teknologi. Teknologi ini untuk menghadirkan experience yang benar-benar seperti sedang menulis di atas kertas. Menarik nih. Dari spesifikasinya, IFV ini punya built-in system CPU 4x Cortex A55 2 GHz dengan RAM 4 GB dan storage 32 GB. Sedangkan OS-nya menggunakan Bytelo OS dengan basis Android 11. Built-in system ini mampu membuat IFV ini mampu berjalan secara independen tanpa harus dihubungkan ke perangkat lainnya. Untuk input-outputnya banyak banget di bagian depan. Terdapat 2 port USB 3.0, 1 port Type B standar, 1 port HDMI 2.0, dan 1 USB Type-C 3.1 yang dapat menyuplai daya hingga 65 Watt. Untuk input-output di bagian belakang yang menghadap kiri terdapat 1 port USB 2.0, 1 port HDMI output, 2 port HDMI, 1 port USB Type-B input, 2 port USB 3.0, 2 port LAN yang masing-masing sudah gigabit, dan 1 serial input. Lalu ke bagian atas sedikit terdapat 1 slot OPS yang dapat kalian gunain kalau kalian membutuhkannya. Jadi OPS ini kayak CPU-nya dari IFV ini. Selanjutnya di bagian belakang menghadap ke bawah terdapat 1 port power dan switch on off untuk IFV-nya. Di bagian bawah terdapat audio IFV sudah dilengkapi dengan 2 speaker di bagian bawah kanan dan kiri. Dan untuk fiturnya, IFV ini sudah menyediakan beberapa apps yang bisa kalian gunain. Di sini terdapat fitur Mark Spotlight yang dapat kalian gunain untuk proses belajar mengajar atau edukasi. IFV ini juga punya timer, note dengan template dan fitur-fitur yang sangat friendly. Dan aplikasi utama dari IFV ini adalah Bytelo Note yang berguna sebagai pengganti papan tulis konvensional. Bytelo Note ini juga punya banyak fitur yang sangat memudahkan kalian. Di sini Bytelo fitur mempunyai zoom in dan zoom out, hand recognition, smart search, penggaris berbagai bentuk. Selanjutnya IFV ini punya fitur picture in picture dan screen recording yang dapat kalian gunain kalau kalian membutuhkannya nih. Itu tadi fitur dan aplikasi yang kalian dapatkan dari bawaan IFV. Nah, meskipun IFV ini berbasis Android, untuk kalian yang ingin menambahkan aplikasi lain, kalian harus menginstal aplikasinya secara manual. Karena dari IFV ini sendiri tidak menyediakan Play Store. Dan di sini kita dikirim MaxHub Video Conference juga yang bisa kalian hubungkan langsung ke IFV ini menggunakan kabel HDMI ya. Terminal video conference ini juga sudah dilengkapi dengan speaker yang otomatis terhubung kalau kalian hubungkan ke IFV-nya. Oke, di bagian bawah terdapat satu bezel untuk menyalakan MaxHub.
Oke, karena kita di sini dikirimin bundle dengan video conference dari MaxHub, dia punya fitur juga yang mendukung video conference. Kita bisa langsung buka all apps, habis itu masuk visualizer. Nah, di sini dia langsung bisa gunain dan speakernya otomatis kayak ngedirect ke video conference ini ya. Cukup menggunakan kabel power dan Type C, dihubungkan ke IFP-nya, dia otomatis langsung bisa digunakan. Jadi IFP ini punya fitur yang tidak kalah menarik nih. Dia punya PIP yang dapat menampilkan layar dari laptop atau komputer dan kita bisa mengontrolnya. Next ada fitur screen share yang dapat kalian gunain untuk sharing atau mirroring dari layar handphone kalian atau tablet kalian atau PC ke IFP kalian. IFP ini juga punya software note yang bisa kalian gunain untuk seperti papan tulis, dan di sini menariknya itu bisa multi touch. Ini contoh, kita langsung menggambarkan. Ini kita bisa contoh. Nah, jadi ini benar-benar kayak papan tulis ya. Nah, jadi dia punya fitur WPS juga untuk kalian yang punya dokumen, mau buka dokumen, edit dokumen. Di sini juga bisa banget ya. Nah, jadi itu tadi video aku untuk interaktif flat panel yang di belakang aku. Dan satu pesan lagi, untuk video conference-nya itu dijual terpisah ya. Dan ini nih, dari tadi aku lupa jelasin. Ini pen interaktif atau pen touch yang kita dapat kalau pembelian dari interaktif flat panel. Ya, tujuan interaktif flat panel ini jadi bukan hanya sekedar edukasi ya. Kalian bisa gunain untuk berbagai macam kebutuhan, mulai dari edukasi, dari video conference juga bisa, masih banyak lagi ya. Ya, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa support channel kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan pastikan kalian mengaktifkan bel notifikasi dari kita agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, aku Fahmi, and see you next video.